Nasional Pendidikan Tinggi. Pada sesi ini akan menghadirkan 3 pembicara. Satu adalah Dr. Gerson R. Ayawaila MSN. Beliau adalah Ketua Asosiasi Program Studi Film Televisi se-Indonesia. Kemudian akan bergabung bersama kita secara daring Dr. Insinyur Sri Gunani Partiwi MT. Beliau adalah Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti-Ristek, Kemdikbudristek, dan satu lagi itu bergabung bersama kita lagi di jalan, Dr. Benny Bandanajaya STMT. Beliau adalah Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kepada Bapak Ibu, kita akan segera mulai. Silakan. Kita undang Dr. Gerson R. Ayawaila MSN untuk ya, Bapak Ibu dipersilakan untuk memasuki dan mengisi tempat yang di tengah. Silakan. Dipersilakan. Ya. Kemudian secara daring akan bergabung bersama kita. Apa sudah bisa terhubung? Dr. Insinyur Sri Gunani Partiwi MT, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikbudristek. Dan apa sudah tiba? Kita undang sekalian bersama kini sebelum kita mulai. Dr. Benny Bandanajaya STMT, Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Kemdikbudristek. Oke. Sambil kita menunggu bergabung 2 pembicara berikut, kita mulai saja Bapak Ibu. Sekali lagi silakan untuk mengisi bangku yang di tengah terlebih dahulu kepada Bapak ya, peserta. Baik. Sesi 1 dari konferensi perfilman nasional ini adalah sesi tentang terkait pendidikan tinggi film di Indonesia. Setidaknya sampai Desember 2002 ada 21 perguruan tinggi yang memiliki prodi film dan televisi atau prodi film dan terkait televisi, atau juga selebihnya ada perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi film. Ya. Namun ada banyak ragamnya itu, prodi itu. Saya pikir nanti kita akan berbagi pengalaman. Ada yang S1, ada yang D4 gitu. Ada yang pengkajian, ada yang penciptaan. Bagaimana pula misalnya ada program studi yang di rumpun seni, ada program studi yang di rumpun komunikasi gitu. Nanti setelah ini mungkin ada dari dikti dan vokasi bisa kita eksplor lebih jauh. Tapi pertama sekali kita undang Dr. Gerson R. Ayawaila. Beliau adalah selaku Ketua Perkumpulan Program Studi Film dan Televisi Indonesia. Jadi keseluruhan program studi dan televisi itu bergabung di dalam satu asosiasi dan beliau adalah ketuanya. Biodata singkat, Dr. Gerson R. Ayawaila adalah berprofesi sebagai produser, sutradara, dan penulis naskah film dokumenter. Dan juga sebagai dosen dokumenter film di Fakultas Film
dan Televisi Institut Kesenian Jakarta. Pengalaman beliau banyak sekali, tapi yang tidak pernah lupa di dalam benak saya adalah saya adalah pembaca buku beliau, buku seri film dokumenter yang sampai hari ini saya pikir belum ada yang mengganggu pikiran orang lain sehingga beliau terus menulis buku keduanya dan belum ada yang secara serius mendampingi beliau menulis buku dokumenter. Semoga ada yang tergoda setelah ini. Dan beliau juga sebagai Dewan Pembina Asosiasi Dokumentaris Nusantara. Dan terakhir, beliau juga sebagai anggota di Dewan Pengawas Badan Perfilman Indonesia. Karena sebelumnya beliau juga Dewas dan sebelumnya lagi beliau adalah pengurus Badan Perfilman Indonesia. Saya kira bisa kita gali lebih jauh. Dan untuk tanpa berlama-lama, saya secara akrab biasa memanggil Mas Gerson. Mas Gerson, kita persilakan untuk menyampaikan paparannya. Silakan, Mas. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan. Selamat pagi menjelang siang pada teman-teman sekalian yang wajahnya tentu udah sangat akrab dengan saya. Pada kesempatan ini saya lebih memberikan semacam laporan tentang Prosvisi sebagai sebuah perkumpulan program studi dan juga dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di perguruan tinggi. Tetapi memang sebagai jawaban, saya berharap dari pihak Dikbud sama pejabat lainnya yang belum hadir untuk bisa memberikan jawaban-jawaban di dalam permasalahan yang ada. Baik, kita mulai. Ya, next. 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 Ya. Ini data yang dikumpulkan oleh teman-teman, jadi bukan dari saya sendiri tapi dari teman-teman, khususnya dari pengurus Prosvisi, mengenai sebaran pendidikan tinggi film dan televisi. Mungkin bagi teman-teman agak kurang jelas. Jadi saya bacakan, jadi yang warna biru gelap itu adalah universitas negeri atau perguruan tinggi negeri, dan yang warna biru muda itu universitas swasta. Jadi sebarannya yang paling banyak adalah di peminatan dan broadcasting. Kemudian untuk strata 1, kedua, itu juga besar, dan di perguruan tinggi negeri ternyata cukup banyak dibanding di perguruan tinggi swasta. Kemudian diploma 4 perguruan tinggi negeri juga cukup banyak dibanding dengan perguruan tinggi swasta, dan diploma 3 ternyata perguruan tinggi atau universitas swasta cukup dominan di situ. Kita bisa lihat di situ. Dan tentu broadcasting dan peminatan-peminatannya secara total itu cukup tinggi grafiknya. Next, berikut. Nah, ini di random secara geografis kita bisa lihat bahwa seperti tadi juga pada pembicara sebelumnya Pak Mahendra maupun juga Pak Ilman Farid yang menyinggung soal sebaran-sebaran perguruan tinggi, ternyata Jakarta dan Jawa Barat itu masih mendominasi jumlah atau kuantitas dari perguruan tinggi pendidikan film dan televisi. Sedangkan Jawa Tengah, Yogyakarta khususnya, dan Sumatera itu sama
levelnya dan tingkatnya. Bali yang agak sedikit rendah. Sebenarnya ada lagi beberapa yang ingin serta dalam anggota Prosvisi seperti dari Unpati Maluku dan Universitas Samratulangi Manado, itu baru penjajakan untuk lanjut karena mereka sedang dalam persiapan membentuk atau mendirikan prodi film dan televisinya. Sehingga tadi kalau Pak Mahendra bilang penyebaran ke daerah, mungkin perguruan tinggi yang di daerah Sulawesi, Kalimantan, dan mungkin Maluku itu bisa diberikan perhatian. Berikut. Ya, ini struktur kepengurusannya. Ya, berikut. Dan ini ada komisi-komisi di Prosvisi yang ada, yaitu yang pertama Komisi Akademik dan Penjaminan Mutu, Komisi Penelitian dan Publikasi Ilmiah, Komisi Pengabdian kepada Masyarakat, Komisi Hubungan Masyarakat dan Publikasi, serta Komisi Kerjasama. Ini adalah komisi-komisi yang ada di Badan Struktur Kepengurusan Prosvisi. Baik, next. Dan ini anggota Prosvisi, dan tadi bukan barusan belakangan ini saya mendengar bahwa ada lagi tambah 1 ya, jadi 21. Ya, ini ya 20 perguruan tinggi yang menjadi anggota dari Prosvisi. Dan sampai ini yang paling jauh adalah Universitas Potensi Utama itu di Medan, jauh. Yang lainnya masih sekitar Jawa dan juga Bali. Ya, kita berharap bahwa anggota Prosvisi akan bertambah dan menyebar ke seluruh Nusantara. Oke, next. Nah, ini kegiatan Prosvisi. Yang pertama adalah penetapan profil lulusan dan capaian pembelajaran dari S1, Diploma 4, dan Diploma 3. Kemudian pembuatan naskah akademik. Kemudian juga pembuatan jurnal nasional, framing. Mengadakan pertemuan akademis dan konferensi bidang film dan televisi, ini juga secara reguler tiap tahun dilakukan. Aktif kita dalam pembuatan dan penyusunan SKKNI dan KNNI di bidang perfilman khususnya. Kemudian ini juga sangat membahagiakan juga bahwa sebagian dosen bahkan juga alumni-alumni yang merupakan asesor dari kompetensi. Kemudian kami juga melakukan pertukaran dosen dan mahasiswa. Kegiatan kemahasiswaan juga antar kampus dilakukan, dan tentunya melaksanakan konsep MBKM. Dan yang terakhir yang belum ditambahkan di sini bahwa masih dalam rencana bahwa kita akan mengadakan pekan film apresiasi, mungkin khusus untuk film-film dari para mahasiswa. Itu yang masih dalam rencana. Baik, nah ini beberapa selfie foto dari kegiatan, kurang jelas tapi gambarnya. Oke, next. Nah, ini data anggota Prosvisi yang baru yang kita data. Jadi saat ini tadi sudah 20 perguruan tinggi plus tambah 1 yang baru, ya. Nah, kalau dilihat hitungan strata atau level pendidikan itu cukup banyak di level strata 1. Itu ada 14 kampus anggota Prosvisi. Kemudian Diploma 4 itu ada 4 kampus. Ya, mungkin nanti akan tambah lagi karena IKJ juga sedang mengurus birokrasinya untuk tingkat Diploma 4, dan Diploma 3 ada 2 kampus.
Oke, next. Jumlah mahasiswa kampus ini khusus untuk anggota Prosvisi. Nah, angkatan 2022 itu ada 1.388 siswa. Angkatan 2021 ada 1.304 siswa. Dan angkatan 2020 ada 1.326 siswa. Jumlah mahasiswa yang aktif secara 3 angkatan ini ada 4.588 siswa. Ini juga sebenarnya cukup bagi kami semua tuh cukup bisa dikatakan alhamdulillah ketika kita sama-sama semua melewati bencana pandemi. Itu sangat berdampak bagi perguruan tinggi khususnya film ya. Dan total perbandingan mahasiswa perempuan 33% mahasiswa dari total mahasiswa. Tapi ini sebenarnya saya rasa meningkat. Karena saya ambil patokannya aja misalnya di beberapa kampus itu siswa perempuan itu meningkat. Jumlahnya meningkat gitu. Jadi ini mungkin akan ada lagi nanti pendataan baru ya. Ya, next. Ini jumlah pengajar ya di kampus, ya saya tulis kampus provisi maksudnya anggota ya. 56% itu dosen merupakan dosen paruh waktu. Ini karena kenapa? Karena dosen-dosen tersebut adalah dosen-dosen yang juga memiliki kegiatan di luar sebagai praktisi profesional sehingga tidak bisa memenuhi waktu yang diminta atau dituntut dari perguruan tinggi. Total pengajar aktif saat ini adalah 454 dosen. Meskipun itu masih dilihat kalau penyebarannya bertambah, ini sangat kurang. Total pengajar penuh waktu dari 454 yang aktif itu hanya 255 dosen. Dari total tenaga pengajar tersebut, hanya 45% yang latar belakang pendidikannya linier dengan pendidikan film dan televisi. Kemudian 55% dari total pengajar pernah memiliki pengalaman profesional di industri dan ini sangat membantu untuk pendidikan tinggi film karena dengan dosen-dosen yang bekerja sebagai profesional penggiat film dan sebagainya itu membantu kita di dalam mengupdate selalu kurikulum khususnya dalam teknologi. Berikut. Nah, ini kami bikin perbandingan, ternyata kelulusan itu cuma hanya 10 major 10 peminatan kelulusan ya. Jadi perguruan tinggi hanya meluluskan 10, terdiri dari 10 peminatan. Sedangkan saya lihat untuk sertifikasi profesi kompetensi profesi itu banyak. Ini 15 perhitungan lama sebenarnya. Bahkan saya dapat informasi kalau itu dirinci lagi, didetil lagi itu bisa mencapai sampai 119. Mohon dikoreksi kalau saya salah dalam pendataan. Ya, jadi kalau dirinci itu ada 119 kompetensi profesi. Sedangkan perbandingannya perguruan tinggi hanya meluluskan dengan berijazah 10 peminatan major. Dan ini merupakan juga perhatian kita bersama, tentunya bukan Prosvisi aja, BPI juga dan semua stakeholder, bagaimana kita bisa melihat data yang ada ini dan kita menjadikan sebagai sebuah analisa yang memperkembangkan perfilman di Indonesia. Berikut. Nah, ini
identifikasi daripada kurikulum. Dan sebenarnya di kurikulum perguruan tinggi film ya, seni sebenarnya pada umumnya itu hanya ada 2. Ya saya sebut jurusan aja, meskipun jurusan istilahnya sudah tidak populer lagi sekarang. Jadi ada produksi film, ya, film production, dan kajian film study, atau dulu dikenal namanya filmologi. Nah, ini merupakan 2 jurusan yang ada di perguruan tinggi seni dan khususnya di film. Nah, untuk di dalam TOR atau di dalam rencana pembicaraan yang saya dapat, kurikulum program studi film itu untuk membuat sebuah standarisasi itu tidak sederhana ternyata. Kita Prosvisi sejak berdirinya 2015 sampai detik ini itu masih di dalam pembahasan, diskusi yang nggak selesai. Tapi memang itu sebuah masalah yang bukan menjadi hal yang yang mengganggu, karena kalau bagi saya biarkan aja masing-masing dengan keciri khasnya sendiri gitu. Karena kalau membuat standar, prodi itu hampir semuanya itu di bawah fakultas. Sebenarnya cuma IKJ aja yang fakultas. Yang lainnya itu prodi itu di bawah fakultas, ya fakultas komunikasi, DKV, seni, sastra, ya. Bahkan sastra ini juga unik, ini Universitas Jember ya, bahwa prodi filmnya itu di bawah fakultas sastra. Dan tentu muatan kurikulum khususnya RPS-nya, rencana pembelajaran semesternya, itu disesuaikan dengan fakultasnya. Nah, kita pernah istilahnya diundang untuk berkeliling bahwa muatan-muatan kurikulum RPS dari beberapa perguruan tinggi itu memang nggak sama dan nggak bisa sama. Karena kenapa? Karena payungnya fakultas. Gitu. Itu yang jadi. Tetapi tentu tadi yang kita lihat 10 peminatan, saya rasa semua prodi sudah mulai melengkapi dengan kelulusan-kelulusannya gitu. Dan tentunya sebagian anggota prodi atau anggota dari Prosvisi sudah ada yang memfokuskan atau memilih capaian pembelajaran yang diharapkan. Misalnya beberapa mengatakan bahwa kami akan memperdalam atau akan memfokus capaian pelajaran di film dokumenter. Ada yang di animasi, ada yang di film fiksi, ada juga yang di program TV dan bisnis film dan kajian film. Jadi masing-masing prodi di perguruan tinggi yang ada di Prosvisi itu sudah istilahnya memfokuskan perhatiannya atau capaian pembelajarannya. Bagi kami ini juga sesuatu yang cukup menggembirakan juga. Gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini sekedar problematika curhat-curhatan dikit. Sayang yang mau dicurhatnya udah pada pergi. Oke. Ya. Berikut. Nah, ini sebenarnya problematika ini kami kumpulkan dari semua anggota yang ada. Jadi bukan cuma satu dua, tapi semua permasalahan-permasalahan yang ada itu kami kumpulkan, khususnya yang terkait dengan nomenklatur. Itu juga belum atau kurang spesifik menurut. Kemudian, nah ini level atau pelevelan dalam SKKNI, KKNI, nah ini masih masih belum ada. Sebenarnya bukan disiplin, tetapi ketegasan. Itu yang penting, itu belum ada. Kemudian misalnya materi-materi pembelajaran dalam yang terkait dengan praktek dan teknologi, itu juga tidak ada ketegasan pemisahannya atau pemilahannya antara apakah ini sekolah menengah atau apa ini perguruan tinggi. Kemudian rumpun humaniora, ya seni ini juga agak unik tapi juga kurang spesifik saya pikir. Ditentukan bahwa ini batasnya kalau dia belajar atau dia capaian pembelajarannya estetika film,
bahwa dia bisa mencapai magister. Kemudian yang film dan televisi bagian produksi, dia cuma mencapai sarjana. Bahkan yang vokasi juga sarjana. Nah ini apa istilahnya ya? Penentuan tersebut ini buat kami merasa kurang relevan gitu. Untuk capaian pendidikan gak ada ukurannya gitu. Dan rumpun komunikasi justru diberikan porsi untuk kajian film, televisi dan media. Padahal teman-teman yang di bawah Fakultas Komunikasi mereka juga nggak semuanya kajian, tapi juga penciptaan. Gitu aja. Ini yang agak aneh, yang perlu kita bersama perhatikan sebenarnya. Oke, baik. Ini juga sedikit curhatan-curhatan, ya. Kita harus mengakui bahwa ada pengajar yang latar belakang pendidikannya itu tidak linear, gitu. Meskipun sempat juga dibahas di forum rektor kalau nggak salah bahwa soal linear ini soal yang terlalu mendikte bagi pendidikan di Indonesia. Nah itu kritik, tapi bukan kritiknya saya, tapi kritik dari forum rektor. Dan kita harus akui juga tingkat sertifikasi dosen masih cukup rendah. Gitu. Nah, yang sebelah kanan sebenarnya itu yang perlu diperhatikan tadi sama bapak-bapak, baik dirjen maupun vokasi yang sudah tidak ada. Sebenarnya itu buat mereka sebenarnya, ya. Karena pendidikan film kalau kita ngomong, saya sedikit nyontek di problematika pendidikan menengah film, standar nasional pendidikan menengah film sebenarnya nggak beda-beda jauh sama perguruan tinggi. Kurangnya teknologi, ya sama juga di kita juga perguruan tinggi bahkan teknologinya itu tidak sepadan dengan perkembangan yang ada. Wah kecepatan nih. Mundur dulu. Nah, tentu ini dukungan pemerintah dalam pengadaan peralatan itu juga tentu kita sangat mengharapkan, ya. Dan sulitnya mendirikan pendidikan diploma 4. Ya ini mungkin bagi PT Perguruan Tinggi Swasta itu terasa sekali, ya. Terutama saya atas nama IKJ itu kita sudah bertahun-tahun selalu mendapat rintangan-rintangan dan kesulitan yang cukup. Padahal kita sudah berusaha memenuhinya. Bahkan dibilang kita ada D3, katanya lebih baik bikin program baru ketimbang D3 naik D4 atau membuat D4. Nah itu absurd. Masukan dari mohon maaf dari Dikti itu absurd buat kami. Karena kami udah berusaha ada beberapa tahun, sekitar 2-3 tahun itu nggak berhasil juga. Wah, mungkin nasib kami beda sama teman-teman di provinsi yang lain. Semoga jangan samalah. Dan mengenai pendidikan film yang terkait dengan teknologi, tadi juga ada sempat bisik-bisik dari teman-teman perguruan tinggi negeri yang anggota provinsi bahwa masalah teknologi ini sangat sulit. Karena untuk pengadaan peralatan aja, birokrasinya itu buat mereka itu sudah mempersulit sehingga banyak yang putus asa akhirnya. Nah itu bisikan tadi dari teman-teman dari perguruan tinggi. Oke. Oke? Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih Pak Gerson. Kita aplaus dulu pertama kali buat Pak Gerson. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita masih ada 2 pembicara penting ya
Dan sesi kita itu sampai 12.35. Semoga cukup. Saya sengaja tadi memberikan waktu kepada Pak Gerson untuk menyampaikan paparan ini karena sependek ingatan saya, Prospisi itu baru kali ini untuk bisa ketemu dengan banyak orang stakeholdernya. Dan Pak Gerson jangan khawatir, bukan cuma tamu-tamu yang tadi opening itu penting, dua pembicara setelah Pak Gerson ini sangat penting bagi Prospisi. Pertama itu dari dikti, kedua dari diksi. Gitu. Kita simpan saja dulu berbagai persoalan-persoalan itu, mari kita sambut. Saya cek apakah Dr. Insinyur Sri Gunani Partiwi, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan sudah hadir. Wah, selamat siang Ibu. Selamat siang, terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir dari Belmawa. Jadi Pak Gerson jangan khawatir, didampingi Belmawa ya Bu. Ya, tanpa berpanjang kita sambut dulu Ibu Dr. Insinyur Sri Gunani Partiwi MT untuk menyampaikan paparan Ibu. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya mohon izin share screen-nya. Baik, yang terhormat Bapak Ibu, khususnya Pak Gerson yang tadi sudah menyampaikan materinya. Mungkin mohon maaf kalau tidak bisa mendengar yang sebelumnya, karena saya baru masuk lagi jam 11 juga. Baik Bapak dan Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena atas karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat untuk bisa hadir bersama-sama dalam diskusi pada pagi sampai siang hari ini dalam rangka konferensi perfilman nasional yang saya pikir ini adalah hal yang sangat penting sekali. Tadi saya juga sudah sempat mencatat beberapa catatan dari Pak Gerson di slide-slide terakhir. Nanti kalau memang diperlukan kita bisa diskusi dan konfirmasi. Baik, sebelumnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ditya, saya mohon izin untuk menyampaikan atau mengantarkan materi terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi di perfilman Bapak dan Ibu ya. Untuk itu mohon izin saya bisa share screen, mungkin di stop share dulu ya. Sudah, Ibu sudah di co-host. Silakan baik, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Apakah suara saya menggema atau jelas di sana Bapak Ibu? Cukup jelas Ibu. Iya. Cukup ya. Mohon maaf ini soalnya di sini ada gema. Baik, terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi, mungkin secara cepat tadi karena masih ada satu pembicara lagi, mudah-mudahan ini sedikit melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gerson, Bapak dan Ibu, bahwa di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu di sana nyatakan jelas terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi, di mana standar nasional pendidikan tinggi ini adalah merupakan satuan standar yang meliputi standar pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma Pendidikan Tinggi. Jadi semuanya akan memuat kriteria minimal baik dalam hal pendidikan, utamanya termasuk di dalam pembelajaran, kemudian penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, tujuan dari standar nasional pendidikan tinggi ini, Bapak dan Ibu, yang pertama adalah menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi, di mana pendidikan tinggi berperan strategis di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia untuk mencapai mutu pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat melalui kriteria yang ditetapkan dalam SNDikti. Kemudian ini pun juga untuk menjamin agar pembelajaran pada prodi penelitian pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Indonesia
sesuai dengan telah mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi. Jadi kalau kita lihat di dalamnya ada beberapa ruang lingkup Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah jadi nanti setiap prodi, tadi misalnya prodi untuk film dan televisi, itu harus mempunyai atau telah menyatakan standar kompetensi lulusannya yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran, tadi telah disampaikan oleh Pak Gerson. Kemudian ada standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Jadi semuanya kriteria minimumnya itu diatur dalam permen terkait dengan SNDikti. Meskipun saat ini Bapak dan Ibu kita terus melakukan review terhadap implementasinya, sehingga jika memang ada diperlukan perbaikan, saat ini kami sedang melalui proses review dan mungkin sebentar lagi hasilnya akan rancangan peraturan menterinya sedang dalam proses finalisasi dan nanti akan disampaikan melalui uji publik. Nah, capaian pembelajaran lulusan dalam lingkup standar kompetensi lulusan dan standar nasional pembelajaran khususnya untuk dosen dan tenaga kependidikan, dan ini keterkaitannya dengan KKNI, Bapak dan Ibu, mungkin bisa digambarkan dalam skema berikut. Jadi kita mempunyai setiap lulusan itu kan ada standar kompetensi lulusan. Bapak dan Ibu di prodi film dan televisi pun sudah menyatakan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam deskripsi kerangka kualifikasi nasional Indonesia sesuai dengan levelnya. Jadi level dari pendidikan itu kalau kita lihat di kerangka kualifikasi nasional Indonesia ada 9 level kan Bapak dan Ibu. Yang untuk pendidikan tinggi itu mulai dari D1, D2, D3, D4 atau sarjana terapan atau S1, kemudian S2 atau S2 terapan, S3 atau S3 terapan, spesialis subspesialis, semuanya dipetakan dalam 9 level kualifikasi. Nah, disinilah tadi Pak Gerson sudah menyampaikan kalau misalnya memang masih belum jelas pembedanya antara D3, D4, S1, S2, S3, maka tugas dari konsorsium di sini haruslah untuk merapatkan kembali, kemudian menyatakan kembali lulusannya atau standar kompetensi lulusannya pada setiap level tersebut. Nanti kita akan lihat level dari kualifikasi nasional Indonesia. Jadi ini adalah gambaran KKNI ini dinyatakan di dalam Perpres nomor 8 tahun 2012, di mana per definisi, mungkin Bapak dan Ibu saya yakin sudah juga memahaminya, yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Nah, kemudian dalam KKNI itu terbagi di dalam 9 jenjang. Mungkin saya akan tampilkan yang lebih jelas di sini. Jadi level 1 sampai dengan 9 untuk semua bidang. Tapi mungkin di dalam implementasikan bisa saja pada bidang tertentu memang belum ada penyelenggaraan pendidikan formal pada level-level tertentu. Misalkan kalau doktoral itu di level 9 atau subspesialis kalau di kedokteran, kemudian untuk S2 atau spesialis atau S2 terapan itu di level 8, dan S atau profesi itu di level 7. Kemudian S1 sama dengan D4 atau sarjana terapan itu ada di level 6 dan seterusnya. Ini adalah gambaran kerangka kualifikasi nasional Indonesia dalam levelnya. Nah, sehingga pada penerapannya di dunia kerja, kalau kita lihat di sebelah kanan, biasanya expert
di dalam okupasi, expert itu akan setara dengan level-level 7, 8, 9. Kemudian sebagai technician atau analis itu di level 5, 6, 7. Kemudian di operator itu level 1, 2, 3. Itu pada umumnya Bapak dan Ibu ya, mestinya seperti itu bunyinya. Tapi di dalam kenyataannya mungkin di dunia kerja itu bisa berbeda-beda. Nah ini yang memang sebenarnya perlu sebuah proses harmonisasi antara apa yang menjadi konsep, kemudian apa nanti di dalam implementasinya, di mana di dalam harmonisasi ini tentu diperlukan kolaborasi dan sinergi berbagai bidang. Misalnya kalau di sisi supply itu dari pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi adalah sektornya. Kemudian di dunia kerja itu akan banyak sekali Bapak dan Ibu di organisasi profesi, kemudian di kementerian-kementerian terkait lainnya yang menyediakan atau membawahi dunia kerja itu juga merupakan stakeholder yang penting untuk berkolaborasi. Nah, mungkin secara gambaran satu lagi di framework kerangka kualifikasi nasional Indonesia, kalau yang tadi level itu 1 sampai 9. Kita mungkin tadi Pak Gerson menyampaikan itu pada level pada pendidikan formal, maka kalau kita menyatakan pendidikan itu adalah D3, bahwa kualifikasi dari lulusannya itu harus berada pada level kualifikasi 5. Kemudian S1 atau D4 atau sarjana terapan itu berada pada level kualifikasi 6. Kemudian S2 profesi atau spesialis itu berada di profesi itu ada di 7. Kemudian S2 magister atau spesialis itu ada di 8 dan subspesialis atau S3 atau S3 terapan itu ada di level 9. Jadi level 9 ini adalah merupakan level kualifikasi SDM yang tertinggi di Indonesia. Karena di negara lain, Bapak dan Ibu, National Qualification Framework-nya itu bisa berbeda-beda. Ada yang 5, kalau di Scotland itu 12, gitu ya, mungkin di Malaysia berbeda. Nah, mereka mempunyai penjenjangan kualifikasi yang berbeda-beda. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana agar kualifikasi atau level kualifikasi lulusan atau SDM kita itu juga mendapatkan penyetaraan di negara yang lain sesuai dengan deskripsi kualifikasi yang ada pada setiap levelnya. Nah, jadi kalau dilihat di penyetaraannya, oke, kita lewatin ini yang tadi untuk masing-masing jenjang ya Bapak dan Ibu. Jadi di Indonesia itu kan ada jalur akademik, ada vokasi, kemudian ada profesi spesialis dan spesialis itu masuk di dalam ranah akademik. Berikut dengan level-levelnya. Nah, pada gambaran yang tadi saya naik ke atas sedikit. Nah, gambaran ini sebenarnya adalah menunjukkan bahwa kualifikasi seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formalnya, bahwa seseorang pada saat mengikuti pendidikan formal dan telah selesai pada jenjang tertentu, maka lulusannya haruslah memiliki kualifikasi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Namun, kualifikasi level ini juga bisa dicapai oleh seseorang berdasarkan portofolionya. Jadi misalkan seseorang lulusan D3 perfilman gitu, D3 film Bapak dan Ibu atau S1 film, telah bekerja di dalam bidang yang sama dalam waktu yang cukup lama dan di dalamnya terjadi akumulasi baik pengetahuan maupun keterampilan maupun sikap, maka pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah diperoleh selama bekerja di dunia atau berkarir itu akan membangun kualifikasi dan memungkinkan untuk direkognisi, diakui. Demikian juga pengalaman lampau yang lainnya, pengalaman belajar otodidak ya, dan juga hal-hal lainnya serta pengakuan-pengakuan terkait dengan pengalaman profesionalitasnya. Ini bisa mengakumulasi untuk menjadi atau untuk menentukan kualifikasi atau level kualifikasi dari SDM tersebut.
Nah, tapi kalau di dalam pendidikan, kita akan bicara yang di jalur ini Bapak dan Ibu ya, yang di jalur pendidikan ini. Pertanyaannya adalah, apakah sebuah prodi itu sudah cukup bertanggung jawab dengan capaian pembelajaran lulusannya? Satu misal, kita mengklaim bahwa ini adalah prodi level dengan jenjang S1 atau S2. Tapi lulusannya ternyata pada saat dicek itu tidak memenuhi deskripsi kualifikasi yang ada pada level tersebut. Maka sebenarnya prodi tersebut masih belum memenuhi capaian standar kompetensi lulusan yang harusnya dipenuhi pada level pendidikan tersebut. Itu gambarannya, kemudian saya akan pindah ke, nah jadi ada Bapak dan Ibu mungkin kalau KKNI itu kan untuk menjamin, kita bicara dari supply ya, jadi lulusan pada level-level pendidikan itu harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Jadi kalau S1 dia harus kualifikasinya level 6. Ya. Itu di dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia ada deskripsinya. Nah kemudian pada saat adik-adik lulusan ini bekerja di dunia kerja, ada yang kemudian disebut dengan SKKNI ya Bapak dan Ibu, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah SKKNI ini adalah define oleh Kementerian Ketenagakerjaan ya, di dalam Kemenaker nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara penetapan SKKNI itu diatur Bapak dan Ibu. Nah mungkin sedikit gambaran supaya cepat, jadi di bidang perfilman itu banyak, jadi SKKNI itu kan terkait okupansi ya, pekerjaan apa saja yang ada di dalam bidang film dan televisi. Nah pekerjaan-pekerjaan itu akan mempunyai kebutuhan kompetensi. Jadi SKKNI ini adalah sekumpulan kompetensi yang diperlukan untuk sebuah pekerjaan tertentu, yang itu diatur di dalam okupasi-okupasi itu ada di dalam Permenaker. Kalau tidak salah tadi Pak Gerson juga menyebutkan ya, jadi saat ini ada 14 atau 15 SKKNI, mungkin sudah berkembang begitu Bapak dan Ibu, tapi dalam catatan kami ini insya Allah sudah ada tambahan ya. Jadi di penyutradaraan film, tata kamera film, tata cahaya, maka untuk bisa bekerja sebagai sutradara film, maka ada sekumpulan kompetensi yang harus dimiliki. Nah, ini adalah merupakan, sutradara ini kan merupakan salah satu profil dari prodi film dan televisi. Tapi prodi film dan televisi itu tidak hanya melahirkan profil-profil sutradara, tapi ada beberapa profil, salah satu atau beberapa mungkin ada di dalam SKKNI ini. Nah ini semuanya sudah ada dasar hukumnya. Jadi inilah kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja atau berkarir sebagai 1, 2, 3 sampai dengan 14 ini. Nah jadi kalau digambarkan Bapak dan Ibu hubungannya antara KKNI dengan SKKNI. Jadi KKNI ini kan tadi levelnya 1 sampai dengan 9 ya. Dari pendidikan, di sebelah kiri itu adalah jalur pendidikan, ada vokasi, ada akademik, ada di bidang profesi, spesialis dan subspesialis, kemudian level-levelnya, yang sebelah kanan itu adalah di dunia kerja pada umumnya kita bisa mengkategorikan dalam 3, operator, analis, dan expert. Ya. Nah, SKKNI yang tadi 14 itu adalah menunjukkan okupansi atau profil-profil pekerjaan jabatan yang ada di dunia kerja. Yang untuk memenuhinya itu dibutuhkan kumpulan kompetensi tertentu yang mungkin tidak semuanya itu ada di dalam detail capaian pembelajaran yang dinyatakan dari lulusan itu. Tapi pasti merupakan himpunan bagian, seharusnya demikian. Kalau misalnya ada profil pekerjaan yang harusnya bisa diisi oleh lulusan kita, misalnya lulusan prodi film dan televisi, Bapak dan Ibu, tetapi tidak bisa kita penuhi, mungkin pertanyaannya adalah apakah
kompetensi yang dibutuhkan pada bidang itu sudah kita deliver kepada lulusan. Nah, nanti akan kembali melihat bagaimana definisi capaian pembelajaran dari prodi film dan televisi ataupun prodi-prodi di bidang di rumpun seni lainnya. Jadi sifat dari kumpulan kompetensinya untuk pekerjaan itu bisa bersifat horizontal, bisa bersifat vertikal. Jadi misalkan ini contoh ini ada sekumpulan SKKNI ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau tadi ada 14 itu ada di sini. Atau kita bisa lihatkan begini. Jadi di kompetensi kerjanya itu ada beberapa bagian itu di expert levelnya begitu ya, di sebagiannya ada di teknisian atau analis, atau mungkin itu kumpulan mulai di level operator, atau masih ada banyak lagi ya. Di setiap jabatan pekerjaan itu bisa didefinisikan dan itu pasti merupakan bagian dari harusnya bagian dari capaian pembelajaran lulusan atau standar kompetensi lulusan. Nah, demikian Bapak dan Ibu, mungkin sedikit gambaran tentang ini. Tadi saya mencatat dari yang disampaikan Pak Gerson tentang problem-problem yang dihadapi ya, mungkin sedikit saja terkait dengan nomenklatur ya. Nanti kita juga akan bisa bahas ini kan, sementara ini nomenklatur yang ada ya di seni. Mungkin di bidang film dan seni itu di film dan televisi ada musik film, ada kalau di atas itu estetika film dan televisi ya, dan lain-lainnya. Dan ini memungkinkan Bapak dan Ibu untuk bertambah. Kalau misalnya dari konsorsium di bidang seni itu kemudian ada usulan baru, usulannya bisa diberikan kepada Kemdikbudristek di Filmawa atau di vokasi. Kemudian kami akan mengkaji apakah itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang sudah ditetapkan di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi nanti prosesnya perlu untuk analisa dulu di kami di kementerian, kemudian nanti akan disetujui apakah nomenklatur baru itu bisa didirikan atau tidak, karena nanti kaitannya kemudian akan masuk ke siaga di kelembagaan untuk pendirian prodinya, demikian seterusnya. Mungkin ini sementara yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu, dan kami kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, kasih aplaus kepada Ibu kita. Baik Bapak Ibu, saya mau mengomentari sedikit, jangan-jangan gitu, jangan-jangan memang perlu lebih jauh ini ngomong sama Ibu Dr. Insinyur Sri Gunani Partiwi ya Bu. Jangan-jangan film ini memang jenis ilmunya agak unik Bu, agak khas gitu. Ada seni, ada ipteksnya gitu. Jangan-jangan begitu, jangan-jangan standarnya nggak sesuai nih, perlu standar baru. Nah ini sih memprovokasi aja. Karena kalau ngomong standar gitu, ada alat, ada teknologi gitu ya, ada lain-lain. Mungkin yang hambatan-hambatan itu. Dan informasi juga Bu Nani dan teman-teman semua, film ini unik ya. Selain kita sudah punya SKKNI 14 plus 1 Bu, SKKNI pemasaran film, juga film ini sudah punya kesepakatan jenjang KKNI-nya sendiri, dan itu pakai Permendikbud gitu. Nanti kita bisa cek. Tetapi kalau masih ada masalah kemudian ada di situ, ini mungkin kita bisa cari jalan keluarnya. Oke. Saya mau mengingatkan saja sebelum Pak Beni kita undang, ada penelusuran yang unik dari teman-teman filmindonesia.or.id. Bagi kita mungkin ini biasa, tapi bagi kami BPI, bagi kita semua ini luar biasa dan bukan main-main. Hasil penelusuran filmindonesia.or.id untuk pasar kerja film di 1998 sampai 2017, itu setidaknya ada dari 23.000 pekerja film di pasar kerja film, 64%-nya itu terjadi turnover. Artinya ada 64% orang dari 23.000 itu tidak melanjutkan bekerja di film keduanya. Gitu.
Nah, BPI disupport sama Lembaga Demografi UI dan difasilitasi oleh Kemenparekraf. Kita mengadakan survei 2019 sampai 2020, ini unik juga. Ternyata supply-nya itu 64.000 dan rata-rata 64.000 naik turun secara signifikan, tapi demand-nya tetap 46.000. Jangan-jangan ini memang benar dikatakan itu 4L bagi orang film, lu lagi gitu. Kita nggak hitung repetisinya. Dan kalau kita lihat juga berarti ada 2.000 sekian itu selisihnya margin tiap tahun yang kira-kira nggak tahu kita ada di mana. Oke. Dan belum lagi persoalan-persoalan lain yang tadi disampaikan Mas Gerson, jangan-jangan memang perlu duduk kita undang semestinya tadi Pak Beni itu akan hadir secara luring bersama kita, dan bersusah payah Pak Beni berusaha landing, tapi kita tetap saja sembari Pak Beni jalan kita lanjutkan dengan daring terlebih dahulu. Sebelumnya saya perkenalkan Dr. Beni Bandana Jaya STMT. Beliau adalah Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Kemendikti. Mungkin maaf sudah bergabung Bu Dara? Ya. Selamat siang Pak Beni. Selamat siang. Alhamdulillah Pak Beni. Alhamdulillah kita bisa ketemu. Pak Beni adalah, sedikit ya Pak, saya perkenalkan. Pak Beni adalah Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Kemdikbud. Saat ini Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Kemdikbud Ristek, maaf Pak, ini ya. Tiap tahun kementerian kita akronimnya sangat kreatif Pak. Ya. Oke, latar di biodata singkat saja, Pak Beni ini adalah D3-nya Teknik Pengecoran Logam Politeknik Manufaktur Bandung. Kedua, sarjana Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Magisternya beliau di 2004 Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, dan doktor beliau di 2009 Ilmu dan Teknik Material Institut Teknologi Bandung. Dan hari ini hadir beliau menyempatkan waktu berkenan bersama kita semua. Tanpa berpanjang, mohon berkenan Pak Beni untuk menyampaikan materinya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin mungkin saya bisa share screen sendiri karena ada beberapa perubahan tambahan ya informasi yang saya. Baik, sudah bisa dipersilakan. Nanti, oke ya. Baik Pak, terima kasih sebelumnya dihormati Bapak Moderator, Pak Gerson, Bu Nani, dan Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Mohon maaf sebelumnya karena tadi saya harusnya datang secara luring, cuman macetnya luar biasa. Nah kebetulan dekat, sudah lewat kantor, akhirnya saya mampir ke kantor untuk bisa hadir secara daring ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna silaturahmi dan komunikasi yang kita bangun pada hari ini. Saya akan tambahkan ya beberapa informasi yang sudah tadi disampaikan juga oleh Bu Nani. Saya kira banyak ya informasi yang mirip-mirip, dan karena kita juga sama-sama mengelola pendidikan tinggi. Namun bedanya kalau kami ada di Direktorat Pendidikan Vokasi. Nah kalau dari struktur organisasi, jadi kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa saat ini untuk pendidikan tinggi itu dibagi dua. Yang pertama untuk pendidikan tinggi akademik ya, itu ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Untuk pembelajaran dan kemahasiswaannya itu ada di bawah Bu Nani. Kemudian untuk yang pendidikan tinggi vokasi itu ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah di sini kami ada Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, di bawahnya juga mengelola pembelajaran kemahasiswaan serta juga penelitian dan riset. Jadi sebetulnya strukturnya sama ya dengan IPI, namun fokus pengelolaannya adalah kita di pendidikan tinggi vokasi. Nah, pendidikan tinggi vokasi itu apa? Pendidikan tinggi vokasi itu kurang lebih ya, kalau Bapak dan Ibu mengenal D1, D2, D3, D4, kemudian magister terapan, doktor terapan, nah itulah pendidikan vokasi. Jadi bedanya dengan pendidikan akademik ya, kalau di pendidikan akademik itu
adalah S1, S2, dan S3. Nah, ini saya sampaikan data yang saya sempatkan untuk lihat di PD Dikti Bapak dan Ibu. Seberapa banyak sih program studi vokasi yang mendukung industri film? Mungkin program studinya saya masih belum lengkap ya, barangkali kalau memang ada program studi yang tidak tertera di sini saya mohon maaf. Di sini ada, saya ambil ya film dan televisi itu jelas ya, karena dari judulnya saja sudah menunjukkan film ya. Itu Indonesia itu 10 ya kalau saya ambil di PDD. Kemudian animasi ini sebetulnya sudah mulai berkembang, asalnya belum lama. Ya, jadi film dan televisi itu malah lebih dahulu karena pengembangan film dan televisi itu sudah sejak zaman tahun 70-an mungkin ya. Sementara animasi ini mungkin 10 tahun terakhir itu baru berkembang. Dan teknologi multimedia dan broadcasting itu juga mulai berkembang ya di pendidikan vokasi dalam bentuk program D3 dan D4. Jadi belum ada yang magister ya apalagi. Jadi tadi Pak Gerson sampaikan memang kekurangan tenaga dosen yang inline atau apa satu jalur itu memang kemungkinan memang besar. Nah, secara struktur kita organisasi program studi di bidang magister kelihatannya kurang. Nah, saya belum mengambil yang sarjana Pak ya. Jadi saya kira tentunya di Indonesia ini ya program-program yang mendukung industri perfilman itu dari jalur prodi di S1 itu saya kira cukup banyak juga. Ya, yang S2 saya belum cek. Nanti ini kan ada di bagiannya Bu Nani ini. Jadi nanti kita kalau mau cek sebenarnya mudah ya, kita tinggal buka PDDikti, kita search ada nggak S2 film dan televisi misalnya, atau S2 yang terkait dengan industri film. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita ingin mempersiapkan pengembangan industri film di Indonesia, tentunya kita juga harus mempersiapkan sekolah-sekolahnya ya, sampai S2-nya, karena disitulah tenaga-tenaga yang akan nanti menjadi para dosen. Sementara ini dosen-dosen dari produksi film dan televisi serta broadcasting dan lain sebagainya itu tentunya berasal dari berbagai program studi yang dekat ya tentunya dengan produksi film dan televisi serta broadcasting ini. Nah, kemudian sebelah kiri ini perguruan tinggi yang menyelenggarakan program vokasi. Ya, saya kira ini ada beberapa perguruan tinggi yang sudah kita kenal, seperti Kesenian Jakarta, Akademi Film Jakarta, dan beberapa politeknik ya yang sudah menyelenggarakan program studi ini. Nah, ini kita berharap memang ke depannya akan semakin berkembang. Nah, untuk pendidikan vokasi sendiri kita coba bedakan ya, kalau kita mengambil definisi dari Undang-Undang 12 ya, atau Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012, itu dinyatakan bahwa pendidikan vokasi adalah pendidikan program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Nah, di sini ada ada fokus di bidang keahlian terapan. Artinya seorang yang kuliah ya di program studi vokasi itu tentunya akan mendalami satu keahlian tertentu. Jadi dia fokus. Makanya nama program studi dari sebuah prodi vokasi itu kadang-kadang sangat spesifik ya, lebih spesifik dibanding dengan yang sarjana. Misalnya teknik sipil ya, teknik sipil sendiri kalau di vokasi itu ada teknik bangunan dan gedung, ada teknik jembatan, ada teknik jalan dan sebagainya. Itu satu prodi yang berbeda. Sehingga kita melihat bahwa memang mereka diarahkan kepada okupasi, pada keahlian dalam satu rumpun yang lebih spesifik ya. Tujuannya agar mereka lebih ahli dan lebih fokus ya di dalam bidang tersebut, jadi tidak bersifat umum. Nah, sebetulnya pendidikan vokasi boleh menyelenggarakan sampai program magister dan juga doktor terapan. Jadi depan itu memang program studi vokasi itu ya kalau diperlukan itu diperbolehkan untuk mengajukan program-program magister serta doktor. Nah, ini adalah latar belakang ketika kita ingin membangun sebuah kompetensi, tentunya kita perlu melihat kita mau menghasilkan apa ya. Tentunya kita melihat lulusannya, yaitu
D3, D4 itu kalau dia bekerja maka dia melanjutkan kuliah atau dia berwirausaha. Nah, kita perlu lihat bahwa kalau dia bekerja atau berwirausaha, tentunya dia memiliki satu keterkaitan dengan dunia kerja. Sementara dunia kerja sendiri memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Sehingga kalau tadi disampaikan adanya SKKNI itu adalah standar kompetensi kualifikasi nasional Indonesia yang tentunya berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan kalau seseorang itu bekerja pada satu profesi tertentu. Sehingga disitulah kita harus berangkat ketika kita mau menyusun sebuah proses pendidikan. Nah, jadi kalau ditanya standar pendidikannya seperti apa? Ya, standar pendidikan itu tidak ditetapkan secara spesifik oleh peraturan ya atau oleh Permendikbud, tapi dia akan memberikan semacam rambu-rambu saja. Sementara kalau isinya itu sebenarnya sangat-sangat tergantung dari apa yang dibutuhkan oleh pekerja. Nah, itulah yang mesti kita pahami ketika kita membangun kurikulum, metode pembelajaran, kemudian menyediakan sarana prasarana, kemudian mencari dananya, serta menyiapkan dosennya. Jadi itu semua harus terkait dengan apa yang mau kita hasilkan. Nah, itu yang pertama, tentunya seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi di sini kita coba lihat tentang definisi-definisi. Ya, jadi kalau tadi dinyatakan bahwa seorang yang menjalankan proses pendidikan maka dia harus mencapai sebuah capaian pembelajaran ya, dari PNI. Ini masih berdasarkan Permendikbud 3 tahun 2020 karena sampai saat ini Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu mengacunya ke Permendikbud 3 tahun 2020. Bila nanti ada perubahan penyesuaian tentunya kita mengacu pada peraturan yang baru. Ini kita coba cek. Sini ada beberapa informasi bagaimana lulusan D3 itu apa yang menjadi batasan umumnya, yaitu paling sedikit menguasai konsep teoritis ya, bidang pengetahuan keterampilan tertentu secara umum. Sementara kalau diploma 4 atau setara dengan sarjana terapan itu dia menguasai secara khusus ya, jadi ada perbedaannya seperti itu. Kemudian kalau profesi aplikasi ya, teori aplikasi bidang pengetahuan keterampilan tertentu, sementara magister teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Jadi antara profesi dengan magister itu kurang lebih setara ya, dengan spesialis pun sama. Jadi kalau kita lihat di level KKNI-nya itu sekitar 7-8. Sementara kalau doktor itu lebih kepada ke filosofinya, jadi lebih dalam lagi. Nah, ini yang menjadi referensi dasar kita ketika menetapkan standar pendidikan. Jadi kita dalam peraturan itu tidak menyatakan prodi tertentu, artinya semua prodi itu mengacu kepada sebuah konsep yang sama. Jadi kita jangan memberikan beban kepada diplomatika itu terlalu tinggi, misalnya format diberikan dan seterusnya. Karena tugasnya dia hanya untuk menguasai pengetahuan secara umum. Ya, jadi itu yang menjadi dasar awal. Nah, kemudian tadi ini sudah disampaikan oleh Bu Nani. Jadi kita sebelah kiri kalau kita lihat itu ada sudah terdengar suaranya? Oh ya. Saya coba melihat jenjang-jenjangnya ya. Jadi kalau di vokasi ya gitu kita berangkat Kak. SMK sebetulnya levelnya sudah masuk ke dalam KKNI di level 2 ya. Kemudian naik D1, D2, D3, D4 profesi ya. Kemudian sarjana terapan dan doktor terapan. Nah, sementara kalau yang di akademik itu dari SMA itu langsung kepada sarjana. Jadi levelnya kalau di akademik itu setara dengan diploma 4 ya, setara dengan level KKNI 6, ini masuk ke dalam tenaga ahli yang junior, kita sebut seperti itu, atau teknisi yang sudah ahli. Nah, disinilah posisi yang harus kita tetapkan terlebih dahulu ketika kita sebuah program studi di bidang tertentu, termasuk perfilman. Nah, dengan adanya SKK ini sebetulnya sudah sangat terbantu ya, bahwa prodi-prodi perfilman itu sebetulnya bisa mengacu ke situ ketika membangun capaian pembelajaran. Karena kalau kita lihat di sini, yang pertama kali kita kembangkan ketika kita mau membangun sebuah program studi itu kita mau mendidik seorang itu jadi apa. Nah, ini konsep yang lama ya, konsep yang lama adalah seperti itu dan kita masih pakai sampai sekarang.
Nah, sebenarnya ada satu konsep yang baru ya. Yang baru ini adalah dengan konsep Merdeka Belajar. Ini sebetulnya kita sudah bahas di kementerian. Dengan konsep Merdeka Belajar, maka seseorang itu pada lulus ya tentunya bisa saja pekerjaan yang dia tekuni itu belum tentu memang bidang yang memang dia pelajari langgi. Jadi perguruan tinggi itu hanya meletakkan dasar-dasar kemampuan minimal yang diperlukan pada saat dia akan bekerja nanti. Sementara ketika profil luas lagi. Nah, sementara kalau kita yang sekarang ini yang tentunya kita masih acuh. Nah, ini profil lulusan ini memang kita benar-benar kita cek ya, kita menghasilkan seorang yang bisa apa. Nah, kemudian dirumuskan menjadi sebuah rumusan capaian pembelajaran yang kita sebut menjadi deskripsi KKNI ya di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Baru kita kembangkan sampai kepada kurikulum sampai rancangan pembelajaran. Nah, di sini saya kira untuk deskripsi capaian pembelajaran di sini ada empat bagian dari mulai sikap, tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan di sini ada sebelah kanan ya, mana kita bisa menetapkan bahwa si mahasiswa itu sikapnya harus bagaimana, kemudian dia harus menguasai pengetahuan sejauh mana, keterampilan kerja umumnya sampai keterampilan kerja khusus. Nah, di sini keterampilan kerja khusus yang dimaksud itu sebetulnya yang membangun itu bukan kementerian, tapi justru organisasi profesi, kelompok ahli, stakeholder, iri, terus makanya dengan orang kembang pengembangan kurikulum pendidikan pada dunia kerja. Harusnya lulus itu dia bisa apa? Nah, kemudian dunia kerja memberikan masukan. Kemudian kalau ada standar terkait pekerjaan ya kayak ini itu bisa direferensi sehingga ketika mereka lulus, kalau mereka ya sebetulnya udah portfolio saja karena semuanya sudah diajarkan di dalam kampus. Ada istilahnya kegiatan berulang ya, apalagi sampai keahlian yang diperlukan sebetulnya tidak diajarkan ya di kampus. Nah, ini yang tidak kita inginkan, karena untuk mencapai sebuah keterampilan kerja khusus sesuai dengan bidangnya itu tentunya harus berasal dari sumber atau informasi yang disampaikan oleh stakeholder. Nah, jadi ini yang kita batasi adalah bahwa yang menjadi standar adalah setiap prodi dia harus punya keterampilan kerja khusus yang berasal dari forum prodi sejenis, atau berasal dari organisasi profesi, atau berasal dari kelompok kerja ahli, atau berasal dari industri. Nah, yang disediakan adalah adanya keterampilan kerja khusus ini oleh kementerian. Sementara isinya itu silahkan ditetapkan bersama dengan stakeholder. Jadi standar-standar yang ditetapkan oleh peraturan menteri itu sifatnya lebih kepada general, berlaku untuk semua prodi. Ya, jadi tidak secara khusus kita membahas sebuah spesifikasi capaian pembelajaran pada prodi tersebut, karena yang lebih ahli dan lebih tahu tentunya orang-orang yang berada pada bidang tersebut. Nah, saya coba fokus mengembangkan informasi tentang bagaimana proses pembelajarannya. Jadi saya kira tadi Bu Nani sudah sangat baik sekali menyampaikan berbagai informasi mengenai basic, standar, dan bagaimana kita mengembangkan proses pengembangan kurikulumnya. Nah, ini di ujungnya sebenarnya nanti kita akan mencapai sebuah proses pembelajaran. Ya, jadi bagaimana bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang distandarkan dan diperbolehkan untuk dijalankan ya di dalam proses perkuliahan. Nah, ini disampaikan juga di pasal 14 ayat 3 tahun 2020. Jadi kalau belajar itu bisa dalam bentuk kuliah, responsi, seminar, praktikum, praktek lapangan, praktek kerja, bisa penelitian, perancangan, pengembangan, bisa pelatihan militer, bahkan pertukaran pelajar, magang, wirausaha, serta bentuk lain dari pengabdian masyarakat. Artinya, sebetulnya perkuliahan atau pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, tapi berbagai bentuk. Sehingga disinilah kurikulum vokasi yang memang perlu kita kembangkan di vokasi. Ini link and match dengan dunia kerja, adanya magang, kemudian lebih porsi teori. Nah, ini membedakan ya dengan akademik. Kalau akademik itu lebih banyak teoritik,
theoretical karena mereka lebih fokus kepada pendalaman keilmuan. Nah, kalau vokasi lebih fokus kepada peningkatan keterampilan kerja adil. Nah, kemudian juga mendukung merdeka belajar dan metode pembelajarannya itu mengarah kepada pengembangan soft skill. Di sini kita dorong untuk adanya project based learning dalam proses pembelajaran atau studi kasus dan mendukung teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini kenapa kemudian kita membekali ini, sebetulnya ini latar belakangnya ya. Saya kira soft skill itu adalah merupakan sebuah tuntutan yang saat ini banyak diminta oleh dunia kerja. Dan sampai nanti ada mahasiswa IP-nya 4, ya, tapi dia tidak bisa berkomunikasi atau berkomunikasi dengan pihak lain, ya tentunya sulit juga dia dalam bekerja, atau tidak kreatif, ya, atau mungkin tidak sopan atau tidak disiplin, ya, tidak punya integritas yang baik, ya, tentunya itu hal yang sangat bertentangan ya dengan kebutuhan industri, sehingga ini yang perlu kita siapkan. Nah, makanya metode-metode pembelajaran yang ada di pendidikan vokasi ini memang secara umum ini metodenya ya, bagaimana proses pembelajaran itu melibatkan dunia kerja. Jadi jangan sampai ada perguruan tinggi yang hanya membangun proses pembelajaran itu secara mandiri di dalam kampus sendiri tanpa melibatkan dunia kerja. Mengapa dunia kerja kita libatkan? Karena disitulah sumber informasi update kondisi kerja saat ini dan ke depan. Sehingga mahasiswa nanti bisa belajar secara langsung dengan dunia kerja. Dan perguruan tinggi dapat mengupdate bahan mata kuliahnya, bahan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Karena pada akhirnya yang akan kita deliver adalah mahasiswa yang lulus untuk bekerja di situ. Ya, jadi bayangkan kalau misalnya apa yang kita ajarkan ternyata sudah tidak ada lagi di dunia kerja. Nah, itulah yang kita inginkan, sehingga disitulah antara dunia kerja dengan perguruan tinggi serta mahasiswa itu harus menjadi sebuah kegiatan yang terintegrasi. Konsep-konsepnya tentunya ya bisa dalam bentuk magang, bisa dalam bentuk perkuliahan ya. Jadi ada dunia kerja yang kita undang untuk datang ke kampus. Siapa itu? Para ahli ya, para ahli, tenaga ahli segala macam mengajar di kampus. Nah, isinya apa ya, tentunya silahkan dikembangkan bersama dengan dosennya. Terkait dengan mata kuliah apa, tentunya diundang orang-orang yang terkait. Disitulah mahasiswa akan lebih banyak belajar. Ya, dibanding dosennya secara khusus dia mempelajari sendiri, tentunya ya pengalamannya tidak akan sebaik orang yang memang ahli di bidangnya atau berpengalaman bertahun-tahun dia membidangi sebagai sutradara misalnya. Itu kalau diundang 1 kali 2 kali presentasi di depan mahasiswa itu akan memberikan banyak informasi. Kemudian bisa mengembangkan teaching factory ya, di dalam kampus dikembangkan studio, mengembangkan film dan sebagainya, project based learning, bagaimana mahasiswa dikasih project untuk bisa menghasilkan sebuah karya, ya tentunya tidak sebesar karya yang tugas akhir, tapi dalam proses mata kuliah tentunya harus difikirkan model-modelnya. Nah, inilah yang kita dorong ya agar dapat dilaksanakan di pendidikan vokasi, adalah program-program yang sifatnya melibatkan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Tidak sekedar mahasiswa mendengarkan di dalam kelas, dosennya menjelaskan. Dia dilibatkan menjadi orang-orang yang aktif menghasilkan sesuatu, sehingga kita berharap nanti mahasiswa akan lebih kreatif. Nah, inilah teaching factory yang kita harapkan. Ini sebenarnya tidak hanya untuk program studi film, ya, program studi yang lain pun kita dorong agar mengembangkan, kita sebut sebagai teaching factory. Ya, jadi teaching factory adalah sebuah miniatur dari industri yang ada di luar untuk kita bangun di dalam kampus. Tentunya kita harus membangun kurikulum, kita harus bikin sebuah jadwal yang tersusun agar bisa mengakomodir kegiatannya, sarana prasarananya, sumber daya dan sebagainya. Kita paham bahwa untuk membangun teaching factory ini bukan hal yang mudah, tapi ini sebuah proses yang akan baik bila kita bisa mengejar ke sana. Yang mahal misalnya karena ada fasilitas sarana prasarana dan sebagainya. Nah, itu bisa diatasi dengan cara apa? Dengan cara kolaborasi dengan dunia kerja. Mahasiswa yang memang punya keahlian ya, atau punya modal ilmu, tentunya bisa diperbantukan dalam bentuk magang ya di dalam dunia kerja. Dengan demikian maka industrinya terbantu, mahasiswanya belajar. Itu yang kita ingin bangun, adalah sebuah ekosistem
kolaborasi antara dunia kerja dengan dunia pendidikan. Dengan demikian maka kompetensi mahasiswa akan terbangun dengan lebih baik. Nah ini kalau di kelas ya kita kembangkan metode pembelajaran itu bukan sekedar satu arah, tapi bagaimana mahasiswa itu didorong untuk bisa berpikir, untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa berkolaborasi dengan membuat sebuah metode pembelajaran atau kita sebut sebagai project based learning, problem based learning, studi kasus. Ini banyak dikembangkan, nggak cuma di vokasi, sebetulnya di pendidikan akademik pun ini didorong untuk dikembangkan ya dengan memunculkan IKU atau indikator kinerja utama dari pendidikan tinggi, bahwa harus adanya sebuah kelas yang mendorong terlaksananya metode pembelajaran problem based learning dan case method ini, karena ini sangat bermanfaat buat mahasiswa. Jadi dosennya mengajarkan di awal, kemudian memberikan memberikan tugas, memberikan kasus, memberikan problem. Mereka berkelompok mahasiswanya, kemudian mendiskusikan bagaimana solusinya, kemudian dipresentasikan. Nah ini akan mendorong kreativitas mahasiswa. Bayangkan kalau seorang yang bekerja di industri film kurang kreativitasnya, ya pasti sulit ya berkembang nanti ke depannya. Karena itulah tuntutan yang paling utama ya untuk seseorang yang bekerja di dunia perfilman ya, karena di situ sangat dituntut kreativitas yang tinggi sekali. Ya kita harus bisa membangun sebuah ide-ide yang baru yang bisa menarik masyarakat, karena industri film ini sangat-sangat tergantung dari hal itu. Nah ini dengan adanya sistem ini tentunya kita berharap maka lulusan-lulusan prodi-prodi yang mendukung industri film itu akan kreatif dan inovatif. Nah baik, saya kira itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Saya hanya melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Nani tadi, sudah sangat baik sekali, sudah sangat banyak hal-hal yang penting ya untuk bisa kita sama-sama cermati dari berbagai hal. Bagaimana kita membangun standar proses ya di dalam pendidikan tinggi ya, khususnya untuk mendukung perfilman. Terima kasih, saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus buat Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Pak Beni, Bu Nani, dapat kami informasikan selain di gedung film secara luring, juga hadir teman-teman dari berbagai daerah di seluruh Indonesia itu secara daring, Pak. Di situ juga ada kaprodi film TV dari berbagai perguruan tinggi, di sini juga sudah hadir. Mohon maaf suaranya enggak terdengar. Mungkin boleh jadi ini pertemuan pertama yang harusnya lebih mesra, Pak, antara Prospisi, Dikti sama Diksi. Sayang waktunya sedikit, tapi kayak sepertinya tidak afdal kalau nggak ada yang nanya, gitu ya. Mungkin kita nggak bisa banyak, kita buka sedikit saja pertanyaannya, dan mohon maaf juga, to the point saja, tidak berpanjang-panjang. Silakan dari daring, ya silakan. Sebutkan dari mana Pak? Perkenalkan, saya Arli Zainsti. Saya Kepala Program Studi Diploma 3 Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Film dan Televisi. Pertanyaan untuk Pak Beni, karena turunnya peminatan diploma, kami di IKJ merasakan ada penurunan peminatan, sehingga kami pun harus bersiasat di kurikulum supaya itu menjadi menarik. Namun dari standarisasi yang ada, kiranya kami rasakan terlalu jauh itu Pak. Terlalu jauh ekspektasinya antara yang diminta sama industri yang kita ajarkan. Nah itu kondisi sekarang yang dimiliki oleh kampus kami Pak. Dulu kami mengikuti program pengembangan diploma 3 menjadi diploma 4. Itu 2 tahun kami ikuti dengan segala macam revisi, namun tiba-tiba program itu dihentikan. Harapan kami dengan naiknya D3 menjadi diploma 4 tentu menyedot minat mahasiswa lagi. Nah itu yang saya tanyakan Pak, jadi apakah perlu tidaknya mengikuti kurikulum yang tadi Bapak paparkan, karena sementara kebutuhan industri sudah lebih tinggi lagi. Nah kita
dalam menyiasati kurikulum itu harus bagaimana, dan mohon Pak kalau bisa kita bisa audiensi untuk kenapa program D3 ke D4 dihentikan, kita ikut sudah 2 tahun kita ikuti, tiba-tiba di drop di tengah-tengah dengan tidak ada kejelasan sama sekali. Terima kasih Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu. Ya, kedua, silakan. Mohon sebut nama Mas, karena direkam. Terima kasih waktunya. Saya Firdaus dari Asosiasi Sinematografer, dari praktisi. Pertanyaan saya pertama yang penjelasan dari Bu Sri, itu kan ada level apa tuh di KKNI. Dari profesinya dia setara dengan pendidikan tertentu. Itu apa fungsinya ketika kita misalkan praktisi itu nggak bisa ngajar karena dia bukan S2. Dia nggak bisa ngajar S1 karena bukan S2. Ada hal itu yang berlaku. Nah terus penyetaraan itu tuh apa sih maksudnya gitu ya. Karena kita tahu kondisi yang kita hadapi ini, pendidikan film dia berkembang, sekolah film dia berkembang, tapi semuanya itu kurang tenaga pengajar. Sedangkan praktisi itu nggak bisa masuk karena sebelumnya sekolah film yang ada itu kan cuma IKJ. Lulusannya semua D3, ketika mereka sekarang berpengalaman mereka nggak bisa masuk untuk mengajar. Karena ada aturan-aturan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai SKKNI. SKKNI itu kan dari Kementerian Tenaga Kerja. Ada aturan-aturan kompetensi yang harus kita penuhi. Tapi kenapa sebagai pekerja kita nggak merasakan manfaat hukum ketenaga kerjaan? Jadi ini agak berbeda, kompetensinya kita penuhi, tapi kemudian ketika kita bekerja dengan segala macam kompetensi itu, hukum ketenaga kerjaannya kita nggak dapat. Jam kerja, keselamatan dan sebagainya. Itu bagaimana? Kira-kira itu dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baik. Satu lagi terakhir, silakan. Pendek-pendek saja Pak, biar dapat waktu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edward AN, profesi sutradara dari Karyawan Film Televisi Indonesia, KFT. Saya cuma menyikapi tadi yang dikatakan Pak Gerson mengenai masalah sarana dan prasarana. Kita belum mencapai suatu standarisasi secara nasional, Pak. Karena kalaulah pemerintah yang selama ini telah memberikan membantu kepada lembaga lain atau kepada organisasi lain, kelihatannya di seni dan film ini kurang sekali. Bukan berarti tidak, tetapi begitu pemerintah memberikan sarana dan prasarana, peralatan, kita sendiri tidak sanggup untuk menjalankan itu karena disebabkan asesor teknis kita sangat minim. Asesor kita ataupun tenaga dosen kita itu selalu dengan teori-teori di bangku kelas. Yang kedua, saya sepakat dengan terdahulu penanya bahwa level di pengajar itu atau dosen, mahasiswanya lebih tinggi levelnya. Mungkin langsung pertanyaannya apa Pak Edward, silakan. Ya itu, untuk itu apa jalan keluarnya yang selama ini belum kita dapatkan. Terima kasih. Oke, baik, kita mintakan langsung nanti ke para pembicara. Saya coba review sedikit. Masalah dari Pak Arli Ziansti adalah tentang proses
D3 ke D4 Pak Beni, ini kayaknya khususon ke Pak Beni sepertinya ini. Ya Pak Arli ya, khususon Pak Beni ini, sampai mau minta audiensi, nanti itu diatur Japri sendiri sama Pak Beni. Kedua, Mas Firdaus dari, ini Indonesian Cinematographer Indonesia Pak, menanyakan masalah kedua, masalah 2 pertanyaan. 1, bagaimana caranya praktisi untuk masuk mengajar gitu. Dan apa hubungannya praktisi-praktisi itu dengan KKNI kalau misalnya dihubungkan sebagai praktisi di level tertentu dan bisa mengajar gitu. Nah yang persoalan ketiga saya pikir itu masalah industri, tapi nggak apa-apa nanti kalau Bapak Bu Nani dan Pak Beni berkenan untuk menjawab. Dan terakhir Pak Edward, ini terkait sarana dan prasarana, dan kedua tentang dosen, saya pikir ini kok kompetensi dosen ya Pak, kompetensi dosen yang rendah gitu ya. Ini bagaimana dikti dan diksi menyikapinya. Mungkin kita mohonkan ke Bu Nani untuk, Bu Nani masih bersama kita, Bu Nani berkenan untuk menjawab sebelum nanti ke Pak Beni. Selamat siang Bu Nani. Masih bersama kita? Masih ya? Oke, kalau gitu langsung saja ke Pak Beni. Oh Bu Nani masih ada, silakan Bu. Ya maaf suaranya masih mute Bu. Ya silakan Bu Nani. Bu Nani tidak bisa unmute katanya. Oke, siap. Kayaknya Ya, bantu jadi langsung ke Pak Beni ya. hostnya. Ya, terima kasih Bu Nani. Hati-hati di jalan, nanti kita ketemu lagi dengan sesi Tidak khusus bisa ya Bu Nani. Ya, Pak Beni. Harus dibantu. Dengan hormat Ya, silakan, Pak Beni. Baik, Oh, ini sudah bisa. nah itu sudah tuh Bu Nani tadi udah bisa unmute. Silakan Bu Nani dulu. Monggo. Iya, mohon maaf. Tadi mungkin dari host yang harus meng-unmute. Baik, mohon izin, iya saya berpindah dari satu tempat ke ini, tapi insya Allah tidak nyetir, jadi masih boleh untuk menjawab. Iya. Jadi yang terkait dari Pak Firdaus tadi, mohon izin saya menjawab ya Pak Beni sekedar ya. Silakan Bu, silakan monggo. Ya, yang Pak Firdaus terkait bagaimana praktisi juga bisa mendapatkan kesempatan mengajar atau menjadi dosen begitu ya. Sebenarnya kita sudah ada Permendikbud yang terkait dengan RPL, Pak Firdaus. Rekognisi pembelajaran lampau, seperti tadi saya sampaikan di gambar bahwa kualifikasi seseorang itu sebenarnya merupakan akumulasi dari berbagai pengalaman yang dimiliki. Nah, namun di dalam pelaksanaannya mungkin proses penyetaraan itu masih belum bisa dilakukan secara otomatis, tapi masih harus melalui sebuah proses. Tapi untuk kebutuhan pengajar di dalam Permendikbud itu RPL ada 2 tipe, ada dua macam, yaitu RPL tipe A dan RPL tipe B. Kalau dua-duanya itu ini kita bicara bagaimana perguruan tinggi memberikan pengakuan terhadap pembelajaran lampau melalui pendidikan formal. Jadi misalkan praktisi itu akan melanjutkan studinya di S2 atau S3, nanti dari pengalaman lampaunya itu bisa dilakukan assessment nilai, kemudian nanti akan diakui sejumlah SKS. Itu yang tipe A ya Bapak dan Ibu. Kemudian menjadi jadi mengikuti pembelajaran di level yang dituju tanpa harus sepenuhnya mengikuti waktu yang disyaratkan. Tapi kalau pengalamannya itu pada saat dilakukan assessment sudah memenuhi beberapa capaian pembelajaran, maka bisa dibebaskan sehingga tinggal beberapa SKS.
Nah itu yang tipe A. Tapi untuk tadi pertanyaan Pak Firdaus, untuk tipe B itu sebenarnya dimungkinkan. Nanti mungkin juga inline dengan Pak Beni ya kalau di vokasi. Jadi ini sama vokasi maupun akademik Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada kelangkaan kebutuhan dosen pada prodi tertentu, ya kemudian kita tahu ada praktisi begitu yang memiliki kualifikasi yang sama setara dengan S2 katakan merupakan syarat untuk menjadi dosen, maka bisa dilakukan proses RPL menggunakan tipe B oleh prodi yang membutuhkan tersebut. Nah ini ada prosedurnya Pak Firdaus, mungkin bisa mengajukan ke Dikti atau Diksi begitu. Kemudian nanti kita yang perlu konfirmasi adalah terkait dengan kelangkaan tadi itu. Kalau memang seperti tadi disampaikan hanya IKJ begitu ya, sehingga jumlah lulusan akademik di bidang itu pasti relatif kurang. Nah itu nanti bisa kita evaluasi, dan kalau memang ada kelangkaan maka diizinkan untuk menggunakan RPL tipe B. Dan di beberapa prodi PT Vokasi ini insya Allah sudah ada nih Pak Beni, nanti mungkin juga bisa menyampaikan. Saya pikir itu dari saya untuk Pak Firdaus. Nah, kemudian terkait yang kedua tadi untuk SKKNI ya, pada saat lulusan atau SDM kita sudah bisa memenuhi SKKNI, namun masih belum merasakan apa dampaknya terhadap pengakuan dari dunia kerja begitu ya Pak Firdaus di Kemnakernya dari saya mohon maaf ini tidak bisa menjawab secara pasti karena memang posisinya ada di Kemnaker, tetapi mestinya kalau misalnya seseorang itu memenuhi kompetensinya, maka di dalam pekerjaannya nanti akan bisa melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, dan itu akan menentukan kinerja dari yang bersangkutan. Pasti berbeda seseorang yang sudah memenuhi atau bahkan melebihi standar profesi yang dibutuhkan dengan yang belum, dan mestinya perusahaan akan memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang diberikan oleh yang bersangkutan. Tapi mohon maaf ini hanya pendapat saya saja, mungkin yang valid adalah yang pertama tadi terkait RPL. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Bu Nani. Mungkin lanjut ke Pak Beni, berkenan menjawab Pak. Baik, ya terima kasih atas pertanyaannya perihal upgrading D3 ke D4. Sejauh yang saya pahami ini memang belum ditutup ya Pak ya. Nah jadi kemungkinan kemarin ada miskomunikasi ya barangkali, jadi silakan nanti kalau perlu bertanya lebih lanjut, monggo nanti bisa melalui sekretaris saya bisa menambahkan kontaknya ya ke saya. Jadi kita punya Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya yang mengelola upgrading Diploma 3 ke Diploma 4. Kebetulan memang ada direkturnya juga, namanya Pak Fajar. Nanti kami sambungkan ya kalau Bapak memang ingin melanjutkan ya proses upgradingnya. Nah jadi saya kira itu untuk yang upgrading masih bisa Pak, nanti coba kita komunikasikan. Tapi perlu kami sampaikan memang sekarang ini ada kendala di status akreditasi. Jadi kemarin itu Ban PT itu sebetulnya kesulitan ketika mau memberikan status akreditasi bagi Diploma 4 yang baru. Jadi apakah ini dianggap sebagai prodi lama ataukah prodi baru? Karena secara prinsip kan sebetulnya dia bukan prodi yang baru berdiri, tapi kelanjutan dari D3. Tapi pada dasarnya prodi itu ya baru berdiri karena dia Diploma 4 yang belum ada sebelumnya. Jadi itu hal yang masih terus dibahas bersama Ban PT, tapi kelihatannya sudah ada pembicaraan sebelumnya, tapi mungkin nanti kita bisa alami lebih lanjut. Selanjutnya tidak ke Ban PT lagi, tapi ke LAM ya, karena untuk proses akreditasi program studi itu sekarang adanya di LAM. Itu hal-hal yang kelihatannya membuat proses upgrading D3 D4 ini mungkin masih perlu banyak perbaikan karena kita juga ini program baru. Namun memang animo masyarakat cukup tinggi, jadi secara umum Bu Dirjen tidak melarang ya kalau ada yang mau upgrading asal sesuai dengan kebutuhan
industrinya. Jadi jangan sampai nanti ada upgrading yang sebetulnya tidak ada gitu loh profesinya di masyarakat ya. Padahal yang dibutuhkan profesi itu D3 misalnya. Nah itulah yang dihindari. Kita harus pastikan bahwa upgrading itu memang berdasarkan kebutuhan di universitas. Nah kemudian saya menambahkan sedikit ya, izin ini untuk yang dosen. Setahu saya juga betul ya yang sudah disampaikan tadi, kita banyak menerima usulan untuk pengakuan dosen dari industri. Jadi prosedurnya begini, kalau Bapak dan Ibu dari prodi tertentu, ya misalnya prodi filman tidak punya dosen karena sebetulnya memang sumber S2-nya itu sangat sedikit, ya itu bisa mengajukan praktisi yang sudah berpengalaman misalnya 10, 15, 20 tahun bahkan, ya minimal dia S1 misalnya dapat mengajukan proses penyetaraan KKNI level 8 atau setara dengan S2. Jadi bukan menjadi S2 ya, tapi setara atau diakui setara dengan S2, sehingga dia boleh ngajar. Nah, prosedurnya adalah perguruan tinggi tersebut yang menjalankan proses RPL tipe B. Ya, tipe B, makanya perguruan tingginya harus memiliki pengetahuan dan tentang menjalankan proses RPL. Karena di situ dibutuhkan asesor, dibutuhkan sistem, dibutuhkan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Dan demikian maka setelah selesai prosesnya dapat diajukan ke kementerian untuk pengajuan usulan pengakuan dari dosen-dosen industri yang kita rekrut. Nah setelah itu kementerian dinilai ini betul tidak prosesnya, ini betul tidak kompetensinya sesuai tidak, dan kalau memang memenuhi syarat maka akan dikeluarkanlah sertifikat pengakuan oleh menteri. Dalam hal ini ditandatangani oleh dirjen terkait ya, kalau perguruan tinggi akademik ke Dikti, kalau perguruan tinggi atau prodi vokasi itu ke dirjen vokasi. Nah dengan demikian setelah mereka mendapatkan sertifikat pengakuan itu ya mereka boleh ngajar. Artinya memang bisa diakui sebagai dosen di dalam sistem pembelajaran yang ada di Mendikbud atau di Pddikti. Asal mencantumkan itu sertifikat penyetaraan itu tadi disebutkan itu namanya RPL tipe B ya, artinya mereka tidak perlu kuliah tapi diukur kompetensinya sudah sesuai dengan kebutuhan atau kompetensi yang memang setara dengan level KKNI 8 tidak sesuai ya berarti dia bisa diakui. Nah sebagai informasi ini sudah banyak dijalankan oleh siapa? Salah satunya yang sangat minim tenaga pengajar itu adalah prodi-prodi kemaritiman. Ya kita tahu kemaritiman itu memang termasuk yang sedikit ya jenjang S2 S3-nya. Kalau mau dia harus dicari di luar negeri, tapi kan sangat sedikit orang yang bisa ke luar negeri. Akhirnya mereka merekrut para kapten kapal atau orang-orang pelaut yang sudah berpengalaman puluhan tahun untuk mengajar di kampus mereka. Melalui proses RPL ini itu sudah sangat cukup banyak ya yang menunjukkan ke kami. Nah itu kira-kira ya. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya baik, itu demikian dari Pak Benny. Teman-teman, Bapak Ibu, saya tahu, saya paham sekali, masih banyak sekali di dalam kepalanya, dalam undang-undangnya yang tentu saja tidak mungkin kita selesaikan cuma di 2 menit saja gitu. Dan kita juga mencatat dari daring Pak Benny, Bu Nani begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja kami catat dari BPI, kami akan catat dan kami akan teruskan ke Bu Nani sama Pak Benny. Nah, saya mohon maaf untuk tidak membuka lagi karena waktunya juga sudah sangat terbatas. Saya kita kepingin memberikan waktu kepada Pak Gerson Prospisi untuk statement. Silakan Pak. Terima kasih dan terima kasih saya juga khususnya untuk Pak Benny dan Bu Nani. Ya tentunya Prospisi berharap kita mungkin bisa mengadakan audiensi supaya permasalahan-permasalahan yang ada atau hal-hal yang belum jelas di dalam anggota Prospisi dan mungkin juga perguruan tinggi lainnya, bisakah kita mendapatkan informasi dan kejelasannya, terutama tadi pertanyaan-pertanyaan sekitar praktisi, dosen,
kemudian apakah praktisi menjadi dosen tetap atau dosen tidak tetap. Nah itu merupakan informasi yang kita masih berharap untuk mengadakan audiensi dengan Pak Beni dan Bu Nani. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan informasi yang telah diberikan oleh Pak Beni dan Bu Nani. Terima kasih. Terima kasih Pak Gerson. Pak Beni berkenan closing pendek Pak. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak dan berharap industri perfilman Indonesia semakin maju. Dan tentunya insya Allah kita ikut mendukung dan memberikan fasilitasi untuk pengembangan program studi yang mendukung industri film. Silahkan bila ada yang ingin berkomunikasi lebih lanjut dapat kontak ya ke kami untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut. Saya kira itu Pak, terima kasih. Terima kasih. Terakhir Bu Nani, mohon closing pendeknya Ibu kalau masih bersama kita. Ya. Oh, tidak terdengar suaranya. Ya baik. Ya, saya sampaikan saja Bu Nani, teman-teman prodi film TV yang akademik itu kepengen ketemu Bu Nani. Nanti kita izin atur jadwalnya dari BPI ya Bu. Pak Beni juga BPI fasilitasi ya. Siap. Nanti untuk ketemu prodi film yang akademik maupun vokasi. Iya. Terakhir kita berikan aplaus yang meriah kepada Bu Nani sama Pak Beni. Terima kasih banyak Bu Nani, Pak Beni, terima kasih banyak Pak Gerson. Mohon maaf foto. Ya, mohon maaf sesi ini kita harus tutup dan memuaskan segala yang tidak puas. Tapi kita pasti ini pertemuan pertama, kita tutup dengan sesi foto Pak. Bu Nani sama Pak Beni berkenan tetap on cam, nanti kita foto bareng.